Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama datang dari Komisi 11 DPR RI yang menilai pemerintah perlu melakukan intervensi dalam meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia agar terjadi perputaran ekonomi dalam negeri serta dapat meningkatkan penerimaan negara. Menanggapi melemahnya ekonomi pada kuartal 3 tahun 2023, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno mendorong intervensi pemerintah dalam meningkatkan konsumsi masyarakat dan menarik investor ke Indonesia. Hendrawan Supratikno menyampaikan beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, kebijakan normalisasi oleh pemerintah pasca pandemi. Maka melalui penguatan bantuan sosial diharapkan daya beli masyarakat kembali membaik. Di sisi lain, Hendrawan menilai harus ada intervensi pemerintah untuk meyakinkan investor menanamkan modalnya ke Indonesia agar penerimaan negara meningkat dan terjadi perputaran ekonomi dalam negeri. Kalau secara makro kita semua sudah tahu lah, ya, investor memilih sikap wait and see, melihat apakah pemilu ini berjalan baik atau tidak, konsistensi kebijakan dipertahankan atau tidak, ya. Kemudian harga komoditas mengalami penurunan, itu artinya ekspor kita, ya kan, mengalami penurunan. Kemudian inflasi masih menjadi momok secara internasional sampai muncul istilah higher for longer, lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, ya. Tetapi ada sinyal bahwa tingkat pengangguran di Amerika Serikat, ya, sudah mulai stabil. Kemudian kesempatan kerja di Amerika Serikat, tadi pagi saya mendengar informasi, ya, sudah mulai landai. Hendrawan berharap turunnya angka pengangguran di Amerika Serikat menjadi pertimbangan bagi Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan, sehingga nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita mengenai Komisi 8 DPR RI yang berharap pemerintah untuk memaksimalkan pemeriksaan kesehatan serta kebijakan terkait dengan istighosa yang kesehatan haji secara tepat. Dan agar ke depannya manajemen kesehatan ibadah haji dapat berjalan lebih baik. Kesehatan haji merupakan salah satu layanan vital dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus dipersiapkan secara maksimal agar penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina, berkaca dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, di mana banyak jemaah haji Indonesia wafat di Tanah Suci. Oleh karena itu, Sely meminta pemerintah mempersiapkan kebijakan terkait istitoah kesehatan haji secara tepat, sehingga ke depan manajemen kesehatan ibadah haji berjalan lebih baik. Berharap di tahun 2024 nanti kita punya skenario untuk bisa mengantisipasi pemeriksaan kesehatan betul-betul lebih maksimal dan kita punya upaya preventif. Kemudian nanti di sana pun kita punya manajemen kesehatan yang lebih baik. Dan apa yang tadi disampaikan oleh pihak Kementerian Kesehatan, kita akan lebih memaksimalkan di istitoah kesehatan dengan melibatkan pemerintah daerah dengan melakukan medical check up lebih awal dengan 2 kali pemeriksaan medical check up, di mana para jamaah akan melakukan medical check up. Setelah itu mereka baru dipastikan bisa melakukan pelunasan kesehatan kalau sudah dipastikan mereka sehat. Nah, tentu saja ini harus diberitahukan dari jauh-jauh hari. Berdasarkan laporan yang disampaikan Kementerian Agama, sebanyak 752 jemaah haji reguler tahun 2023 dinyatakan meninggal dunia. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan berita mengenai Komisi 4 DPR RI yang mendorong program keberlanjutan kedaulatan dan ketahanan pangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
ini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Sebagai upaya untuk mengantisipasi ancaman kekeringan dan krisis pangan, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk membuat rencana kerja program berkelanjutan di bidang pangan yang diharapkan dapat memprediksi faktor iklim dan cuaca dan juga daerah yang rawan terdampak. Indonesia masih belum lepas dari ancaman krisis ketersediaan pangan dampak dari fenomena El Nino. Maka Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Pertanian segera membuat program berkelanjutan jangka panjang guna mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Multazam mendorong pemerintah segera membuat rencana kerja program berkelanjutan jangka menengah dan jangka panjang di bidang pangan. Program ini diharapkan dapat memprediksi faktor iklim dan cuaca serta mampu memitigasi daerah-daerah rawan terdampak. Hari ini kan kita menghadapi El Nino. Ini kan sudah bisa diprediksi 4-5 tahun sebelumnya bahwa tahun 2023 kita menghadapi El Nino. Nah, mestinya di dalam program-program kementerian di bidang pangan itu sudah harus mengantisipasi ada mitigasi program-program menghadapi El Nino tersebut. Misalnya itu program embungisasi itu dilakukan tahun 2021 misalnya, atau program irigasi dilakukan tahun 2021 dan jauh sebelumnya diawali dengan bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan untuk rebuisasi di berbagai sumber-sumber air. Lebih lanjut, Ibnu mengingatkan program berkelanjutan pangan harus memperhatikan aspek hulu hingga hilir, baik dari pengairan hingga ketersediaan produk pangan. Menurutnya, program tersebut harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholders lainnya agar terus berkesinambungan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya di daerah terdampak. Aditya dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Guna menjunjung tinggi netralitas serta memastikan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan kondusif, sehingga Komisi 2 DPR RI berharap bahwa Bawaslu dapat bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan menindak tegas oknum ASN yang terbukti tidak netral. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk proaktif dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan menindak tegas oknum ASN yang terbukti tidak netral. Gus Pardigaus juga mendorong Bawaslu untuk bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran pada tiap tahapan pemilu, sehingga pemilu berjalan damai, jujur, dan adil, serta sesuai dengan aturan yang berlaku. TNI dan Polri juga diharapkan dapat mengawal pelaksanaan pemilu agar berjalan kondusif, serta menjunjung tinggi netralitas dalam pemilu. Dan pemilu itu bersifat demokratis, tidak bersifat seremonial. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah pesta demokrasi, tentu kita harapkan kepada seluruh elemen masyarakat bisa melakukan pemantauan terhadap hal-hal manakala ada di antara baik pelaksana pemilu ataupun peserta pemilu itu melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, peran dari Bawaslu ini tentu kita harapkan proaktif dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Termasuk juga terhadap netralitas ASN
begitu juga TNI Polri. Guspardi Gaus mengungkapkan ada usulan terkait pembentukan Panja Komisi 2 DPR RI untuk lebih memperkuat pengawasan kinerja KPU dan Bawaslu. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita dari Komisi 4 DPR RI yang meminta pemerintah untuk memperhitungkan secara rinci kebutuhan pangan dalam negeri agar hasil panen lokal dapat terserap secara maksimal. Pemerintah harus mengantisipasi potensi ancaman krisis pangan mengingat musim kemarau yang berkepanjangan, serta banyaknya negara yang menahan cadangan pangan untuk dirinya masing-masing. Anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Safruddin prihatin atas banyak terjadinya gagal panen akibat kekeringan yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah dinilai lambat dalam membantu para petani melalui modifikasi cuaca. Terkait impor pangan, Safruddin meminta pemerintah menghitung secara jelas kebutuhan pangan dalam negeri supaya hasil panen lokal tetap bisa terserap secara maksimal. Dan oleh karenanya saya pribadi menyampaikan kepada pemerintah khususnya Kementerian Pertanian agar jauh-jauh hari dan tidak hanya Menteri Pertanian, kepada Kehutanan juga agar bisa memodifikasi suasana cuaca seperti ini dan beri kabar ini kepada petani supaya mereka bisa berantisipasi, karena ini kan sangat berbahaya dan cukup lawas sekali gitu loh. Harusnya mereka sudah bisa nanam tetapi belum bisa. Harusnya mereka sudah bisa memanen tapi belum bisa juga. Nah, ini yang diharapkan bahwa dalam kondisi seperti ini petani tetap survive. Itu yang kita harapkan. Dan memang ini tidak gampang ya. Tidak gampang tetapi harus kita antisipasi supaya kegiatan ini atau kejadian ini tidak berlanjut lama. Catatan saya, kalau pemerintah memutuskan untuk impor harus dilihat di kalkulasi yang jelas. Berapa yang dimungkinkan untuk impor supaya nanti pada saat berjalan panen atau tanam sehingga apa yang dihasilkan oleh petani itu tidak mubazir. Nah, ini kan kasihan. Musim kemarau berkepanjangan dengan cuaca panas berlangsung hampir sepanjang tahun 2023. BMKG menyebut awal musim penghujan mengalami pergeseran. Hal ini membuat lahan pertanian di beberapa daerah mengalami kekeringan dan gagal panen. Oki Zulendra Bondan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI akan menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 19 hingga 21 November 2023. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Di sini Ketua DPR RI Puan Maharani menerima estafet kekuatan Forum Konsultatif 5 Parlemen Negara MIKTA dari Turki, dan ia memastikan bahwa kekuatan di sini DPR RI pada forum ini juga siap menjabat perbedaan tiap negara. Dan MIKTA merupakan forum konsultasi dan negara sama 5 negara, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Dan di sini MIKTA juga bertindak sebagai jembatan antar negara maju dan negara berkembang untuk memajukan tata kelola global menjadi katalis ataupun fasilitator dalam meluncurkan dan mengimplementasikan reformasi tata kelola global melalui dukungan dan peran aktif parlemen. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
DPR RI akan menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 19 hingga 21 November 2023. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima estafet keketuaan Forum Konsultatif 5 Parlemen Negara MIKTA dari Turki. Ia memastikan keketuaan DPR RI pada forum itu siap menjembatani perbedaan tiap negara. Seremoni serah terima ini dilakukan usai acara 8 MIKTA Speakers Consultation di Istanbul, Turki pada Kamis 9 Maret 2023. Puan menerima estafet keketuaan dari Ketua Majelis Agung Nasional Turki, Mustafa Şentop. MIKTA merupakan forum konsultasi dan kerjasama 5 negara yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Forum tersebut dibentuk pada tahun 2013 yang bertujuan untuk menjembatani kepentingan antara kelompok negara maju dan negara berkembang. Pada pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9, Indonesia sebagai tuan rumah akan mengangkat tema besar Strengthen Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges dengan 3 subtema besar yang akan dibahas oleh Ketua Parlemen negara-negara anggota MIKTA. Subtema pertama, Harnessing the Power of Youth, A Better Future, atau memanfaatkan kekuatan pemuda masa depan yang lebih. Diangkat karena melihat adanya potensi besar pemuda untuk menjadi agen dan mitra dalam mencapai perdamaian, keamanan internasional, serta SDGs. Subtema kedua, Climate Action Beyond Pledges and Commitments, atau aksi perubahan iklim melebihi dari sekedar ikrar dan komitmen diangkat, karena melihat persoalan mengenai perubahan iklim tidak hanya mengancam penghidupan umat manusia saat ini, namun juga dapat berdampak buruk pada kondisi di masa depan. Terakhir, subtema ketiga, Global Governance in Question, How Parliament Should Act, atau permasalahan tata kelola global, bagaimana seharusnya parlemen bertindak. MIKTA memandang dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Semua krisis yang saling bersinggungan muncul untuk menantang bagaimana multilateralisme mengatasinya. MIKTA bertindak sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang untuk memajukan tata kelola global. Pada masa persidangan ini, DPR RI akan mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen sebagai upaya meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen. DPR RI akan menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan 5 ketua parlemen negara ekonomi berkembang yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia atau MIKTA. Penyelenggaraan MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 dengan tema memperkuat multilateralisme dan menjawab berbagai tantangan antar generasi. Memegang tampuk kekuatan MIKTA pada tahun 2023 ini akan menjadi momentum penting bagi Indonesia. Mengingat di tahun ini, MIKTA genap berusia 10 tahun. Di bawah keketuaan Indonesia, MIKTA diharapkan dapat memperkuat multilateralisme untuk mendorong keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bersama. Kemitraan tersebut diharapkan dapat menunjukkan kontribusinya dalam memberikan solusi konstruktif di tengah tantangan global. Tentu saja, hal ini sejalan dengan program prioritas Indonesia sebagai ketua MIKTA tahun ini, yaitu mewujudkan penguatan multilateralisme demi pemulihan global yang kuat dan inklusif. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Luanda merupakan ibu kota negara Angola yang menjadi kota terbesar dan pusat ekonomi negara. Luanda memiliki banyak potensi wisata, mulai dari pantai, taman nasional, dan situs bersejarah. Dan salah satunya yaitu Fortaleza de S. Miguel
yang saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militer. Bagaimana dan seperti apa Museum Nasional de Historia Militer tersebut? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Museum Nasional de Historia Militer di sini juga menyimpan sejarah panjang politik dan juga militer negara Angola. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak sejarah yang seolah-olah menari di setiap lorong museum. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan dan simak bersama tayangan Museum Nasional de Historia Militer Angola pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa, mungkin masih banyak dari kita yang belum familiar dengan negara Angola. Angola terletak di bagian selatan Afrika, beribu kota Luanda yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi utama negara ini. Jika kita berjalan-jalan di kota Luanda, potensi pariwisata yang dapat kita temukan adalah pantai, taman nasional, dan juga situs bersejarah. Salah satunya adalah Fortaleza de Es Miguel. Fortaleza de Es Miguel, sebuah benteng yang menyimpan sejarah panjang dan saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militer. Dibentuk pada tahun 1975, museum ini telah melalui perjalanan panjang. Mulai dari masa-masa sulit pada tahun 1978 hingga kemudian direstorasi dan kembali dibuka untuk umum pada April 2013. Museum ini telah menjadi wadah untuk koleksi dan warisan sejarah militer Angola. Jika berkunjung ke museum ini, kita akan disambut oleh koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak-jejak sejarah yang terpatri dalam setiap artefak. Seolah-olah sejarah militer Angola menari di antara lorong-lorong museum. Bagaimana tidak? Di museum ini terhampar sebuah kisah yang begitu mengesankan. Salah satunya menampilkan koleksi alat militer, termasuk kendaraan yang pernah digunakan oleh 3 partai politik Angola selama konflik di negara tersebut. Kendaraan-kendaraan ini seakan membawa kita melintasi waktu, mengungkapkan bagaimana sejarah politik dan militer terjalin erat di tanah ini. Kita juga dapat menemukan meriam, patung-patung pahlawan, dan kisah perang saudara yang pernah terjadi di Angola. Perang saudara yang akhirnya berakhir setelah hampir 27 tahun pada tahun 2002 itu kabarnya adalah perang saudara paling lama dalam sejarah modern. Itulah kenapa museum ini memainkan peran penting dalam mengenang pahlawan dan peristiwa yang membentuk sejarah nasional Angola.
Tak selalu soal sejarah. Dari lantai atas museum ini kita dapat menikmati landscape kota Luanda yang indah. Terhampar di garis pantai yang menghadap langsung ke laut lepas Samudra Atlantik, menambah keindahan ketika kita berkunjung ke museum ini. Museum Nasional de Historia Militar tidak hanya menjadi rumah bagi koleksi-koleksi berharga, tetapi juga menjadi jendela untuk mengeksplorasi peran pahlawan serta peristiwa bersejarah yang membentuk Angola menjadi apa yang kita kenal saat ini. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saya Anggun Oktarini dan sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.